saya Mutiarini Hasibuan akan mempresentasikan hasil laporan PPL 1 kami. Yang pertama itu ada rincian kegiatan. Nah, tempat pelaksanaan PPL 1 kami ini berada di SD Negeri 107399 yang terletak di Jalan Pendidikan Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 pukul 7 sampai 10 waktu Indonesia Barat adalah pertemuan pertama PPL 1 kami dengan kegiatan mewawancarai kepala sekolah dan guru kelas SD Negeri 107399. Kemudian pada minggu-minggu selanjutnya dilaksanakan pertemuan kedua sampai pertemuan ke-9 dengan kegiatan observasi mengenai. Setelah itu pada pertemuan ke-10 sampai dengan pertemuan ke-11 peneliti melaksanakan kegiatan standar sarana dan prasarana. Dan pada pertemuan ke-12 sampai dengan ke-14 peneliti melaksanakan kegiatan standar pengelolaan pendidikan. Selanjutnya metode pelaksanaan yang kami lakukan ada 1. Observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga penggunaan dokumen. Baik, selanjutnya saya Anggi Putri Wahyuni akan menjelaskan tentang gambaran umum dari sekolah yang kami tuju. Nah, yang pertama profil sekolah. Nama sekolahnya yaitu SD Negeri 107399 Bandar Khalifah. Kepala sekolah yaitu bernama Tengku Rusdi MPD. NPSN 10213478 dengan akreditas B. Tanggal SK pendiriannya tanggal 14 bulan 2 2018. Kabupaten atau kota yaitu Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan jumlah gurunya itu 29. Lalu yang kedua letak geografis sekolah SD Negeri 107399. Nah, saat ini bangunan SD Negeri 107399 Bandar Khalifah terdiri di atas tanah seluas 2016 meter persegi yang diberikan oleh pemerintah, yang terletak di Jalan Pendidikan Pasar 11 Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, geografis letak SD Negeri 107399 Bandar Khalifah terletak di daerah yang padat penduduk. Di sisi kirinya terdapat SD Negeri 107400 Bandar Khalifah, sementara itu pada sisi kanan terdapat tanah kosong. Kemudian di belakangnya terdapat tempat pemakaman umum atau TPU, dan di sisi depan terdapat persimpangan yang mengarahkan ke arah Jalan M. Saman. Baiklah, saya Audrey Hananjani Purba akan memaparkan tentang visi dan misi sekolah SD Negeri 107399 Bandar Khalifah. Visi sekolahnya menjadi lembaga pendidikan terpercaya, unggul, baik IMTAK maupun IPTEK, serta berwawasan kebangsaan dan lingkungan. Adapun misi sekolahnya yang pertama, meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan dan disiplin seluruh warga sekolah. Yang kedua, menumbuh kembangkan budaya berolahraga, budaya malu, budaya demokratis sehingga peserta didik sehat, seimbang antara jasmani dan rohaninya. Yang ketiga, menumbuh kembangkan budaya, cinta lingkungan, cinta tanah air, dan cinta bangsa. Yang keempat, menciptakan suasana belajar mengajar yang aktif, imaginatif, kreatif, afektif, dan menyenangkan atau PAIKEMI berbasis lingkungan. Yang kelima, meningkatkan kualitas manajemen berbasis sekolah. Yang keenam, memotivasi guru dan siswa meraih prestasi akademik dan non-akademik. Dan yang terakhir, meningkatkan secara bertahap rasio ketuntasan belajar minimal hingga memenuhi standar pelayanan minimal secara nasional 90%. Adapun siswa kelas 1 terdiri dari 60 siswa dengan rombel 2. Terdapat 32 laki-laki dan 28 perempuan. Pada kelas 2, laki-laki terdapat 26 siswa, perempuan terdapat 19 siswa, terdapat 2 rombel dan jumlah siswanya 45 siswa. Di kelas 3, laki-laki 40 siswa, perempuan 28 siswa dan jumlah rombelnya 3, jumlah siswanya 68. Kelas 4, 42 laki-laki dan 31 perempuan, jumlah siswanya 73 dan rombelnya 3. Kelas 5, 35 laki-laki, 46 perempuan, jumlah siswanya 81, jumlah rombelnya 3. Kelas 6, 41 laki-laki, 44 perempuan,
jumlah siswanya 85, jumlah rombelnya 3. Selanjutnya sarana dan prasarana. Terdapat 9 ruang kelas, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang laboratorium, 1 ruang praktik, 1 ruang pimpinan, 1 ruang guru, 1 ruang ibadah, 1 ruang UKS, 3 toilet, 1 gudang, 1 tempat bermain dan olahraga, 1 ruang TU, 1 ruang konseling, dan 1 kantin. Baik, saya Reski Cahyani Harahap akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang analisis observasi fisik lembaga satuan pendidikan. Yang pertama itu ada observasi standar fisik pembelajaran, yaitu ada silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Setelah melakukan observasi terhadap setiap guru yang mengajar di SD 107399 Bandar Khalifah, semua guru menyusun silabus sesuai dengan standar pada umumnya. Nah, yang B itu ada RPP. RPP adalah selanjutnya RPP. RPP adalah rencana kegiatan dari silabus pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Setelah melakukan observasi terhadap setiap guru yang mengajar di SD Negeri 107399 Bandar Khalifah, semua guru menyusun RPP sesuai dengan standar pada umumnya. Yang kedua yaitu observasi standar sarana pembelajaran. Ada ruang kelas. Ruang kelas di SD ini menyediakan 1 buah bangku untuk setiap orang siswa dan 1 buah meja untuk 2 orang siswa. Yang pertama meja, jumlahnya 1 meja per 2 siswa dan 1 meja guru. Nah, kondisinya baik. Yang kedua kursi, 1 kursi per siswa dan guru, kondisinya baik. Yang ketiga ada whiteboard, jumlahnya 1 buah per kelas, kondisinya baik. Yang keempat ada spidol dan penghapus, jumlahnya ada 2 buah per kelas, kondisinya baik. Yang kelima ada jam dinding, jumlahnya 1 buah per kelas, kondisinya baik. Selanjutnya B, ruang guru. Di ruang guru ini jenis sarananya ada kursi kerja berjumlah 15, kondisinya baik. Meja kerja berjumlah 10, kondisinya baik. Lemari berjumlah 20, kondisinya baik. Loker guru berjumlah 1, kondisinya baik. Tempat sampah berjumlah 1, kondisinya baik. Simbol kenegaraan jumlah 1, kondisinya baik. Jam dinding jumlahnya 1, kondisinya baik. Dispenser jumlahnya 1, kondisinya baik. Kemudian data guru dan pegawai jumlahnya 1, kondisinya baik. Yang terakhir papan tulis putih jumlahnya 1, kondisinya baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Hamidah Farani Rangkuti akan melanjutkan pembahasan tentang observasi standar sarana pembelajaran bagian C, yaitu ruang tata usaha. Nah, jenis sarananya itu ada kursi kerja jumlahnya 5, kondisinya baik. Meja jumlahnya 5, kondisi baik. Lemari, tempat sampah, komputer, jam dinding, dan printer jumlahnya 1, kondisinya baik. Yang D, tempat beribadah. Sekolah ini memiliki tempat beribadah bagi warga sekolah dengan luas 4x4. Nah, jenis sarananya itu adalah perlengkapan ibadah. Jumlahnya itu masing-masing siswa, kondisinya baik. Yang kedua itu lemari atau rak. Yang ketiga jam dinding, jumlahnya 1, kondisinya baik. Nah, yang E ada jamban, yaitu kloset 7, kondisi baik. Tempat air. Nah, yang C itu ada jamban, jenis sarananya ada kloset 7, kondisinya baik. Tempat air jumlahnya 3, kondisinya baik. Gayung 3, kondisi baik. Tempat duduk 1, kondisinya baik. Tempat sampah 1, kondisinya baik. Nah, yang F itu ada gudang. Jenis sarananya itu lemari, jumlahnya 2, kondisinya baik. Yang kedua ada rak, jumlahnya 2, kondisinya baik. Dan yang ketiga ada kunci pintu, jumlahnya 1, kondisinya baik. Yang ketiga ada
Observasi standar prasarana pembelajaran. Nah, sarana dan fasilitasnya yang pertama ada ruang belajar, jumlahnya 9, kondisinya baik. Luasnya 8 kali 7,5 per kelas. Yang kedua ada ruang pimpinan, jumlahnya 1, kondisinya baik. Ketiga ada ruang kantor guru, jumlahnya 1, kondisinya baik. Luasnya 7 kali 9. Yang keempat ada musola, jumlahnya 1, luasnya 4 kali 4. Yang kelima ada ruang tata usaha, jumlahnya 1, kondisinya baik. Luasnya 3 kali 7. Yang keenam perpustakaan, jumlahnya 1, kondisinya baik. Luasnya 7 kali 9. Yang ketujuh kamar mandi, jumlahnya 3, kondisinya baik. Luasnya 3 kali 7. Yang ke-8 ada ruang UKS, jumlahnya 1, kondisinya baik. Luasnya 2 kali 5. Dan yang terakhir ada rumah penjaga sekolah, jumlahnya 1, kondisinya baik. Luasnya 5 kali 7. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung pada observasi melalui PPL 1 di SD Negeri 107399 Bandar Kalipah ini yaitu yang pertama respon dari kepala sekolah yang positif dan selalu memberi izin dalam hal observasi maupun wawancara. Lalu yang kedua, pihak sekolah memberikan dukungan yang baik dalam melakukan observasi fisik di sekolah tersebut. Lalu yang ketiga, sekolah sangat membantu dalam mengumpulkan data-data yang akan diobservasi. Nah, adapun faktor penghambat dalam kegiatan observasi melalui PPL 1 di SD Negeri 107399 Bandar Kalipah yaitu yang pertama jarak sekolah yang cukup jauh dari tempat tinggal mahasiswa, lalu yang kedua transportasi yang sulit karena letak sekolah yang kurang strategis sehingga tidak ada transportasi umum yang lewat. Jadi kesimpulan dari praktik pengalaman lapangan 1 kami di SD Negeri 107399 Bandar Kalipah dilaksanakan dari tanggal 13 Oktober sampai dengan 1 Desember. Dalam pelaksanaan kegiatan PPL ini dapat disimpulkan beberapa hal berikut. Pertama, PPL ini memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi kami tentang bagaimana menjadi seorang pendidik yang baik dan minimal memiliki 4 kompetensi guru yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang kedua, PPL 1 ini memberikan kami wawasan baru tentang bagaimana proses berjalannya sistem pendidikan kepada mahasiswa. Yang ketiga itu ada PPL 1 ini menjadi sarana dan wahana belajar mahasiswa dalam menyesuaikan. Yang ketiga, PPL 1 ini menjadi sarana belajar mahasiswa dalam menyesuaikan diri untuk menghadap pada 2 kelompok orang yang berbeda usia, yaitu guru dan karyawan dengan usia di atas mahasiswa dan siswa dengan usia di bawah mahasiswa. Yang keempat, PPL 1 ini juga memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh semasa duduk di bangku kuliah dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, PPL 1 ini juga memberikan kesempatan mahasiswa untuk dapat mempersiapkan dan mengoptimalkan keperluan pelaksanaan pembelajaran berupa RPP, media yang digunakan, evaluasi, dan analisis hasil belajar.